3 pelaku pembunuhan berantai yang sudah ditangkap polisi. Dan saudara, kami hadirkan, inilah wajah pelaku pembunuhan di Bekasi dan Cianjur. Para pelaku dan korban memiliki ikatan keluarga. Korban meninggal di Bekasi merupakan istri dan anak tiri salah satu pelaku. Sedangkan korban di Cianjur merupakan mantan istri dan mertua salah satu pelaku serta anak salah satu pelaku. Kasus pembunuhan satu keluarga dengan kopi yang dibubuhi racun di Bekasi dan Cianjur ini menguak pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Wawon CS. Apa saja temuan-temuan polisi dan bagaimana psikologi forensik melihat kasus ini? Kita akan bahas bersama dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko dan psikolog forensik Reza Indragiri Amril. Selamat sore Pak Truno, Pak Reza. Selamat sore Mas Reza. Baik, saya ingin ke Pak Truno. Pak Truno, hari ini Polda Metro Jaya langsung terjun ke Cianjur. Apa saja temuan terbaru dan kendala pemeriksaan pelaku apa sih? Apakah lancar mengungkapkan apa yang mereka lakukan, membuat terang benderang Pak Truno? Iya, baik Mas Rahmat. Saya jelaskan dulu ya, memang ini menjadi perhatian publik sejak awal adanya satu keluarga 5 orang keracunan. Namun ada hal-hal yang sudah ditekan oleh Kapolda bahwasannya kita harus melakukan secara saintifik. Di mana saintifik ini kan cara suatu yang modern untuk mengungkap secara ilmiah sehingga keakuratannya bisa bertanggung jawab. Nah kemudian perkembangannya dari hasil saintifik memang berkembang di Cianjur adanya suatu entry point-nya adalah TKP baru. Di mana pada saat penyidik melakukan proses olah TKP, didapati dalam gundukan tanah dan kemudian didapatkan lagi jenazah. Nah artinya di dalam hal ini proses pemeriksaan yang berkesinambungan tadi dengan interprofesi melakukan adanya psikologi forensik, kemudian ada laboratorium forensik dan kedokteran forensik, kami mendapati adanya perbuatan pidana lain selain yang tadinya keracunan menjadi pembunuhan dan kemudian adanya serangkaian pembunuhan atau disebut serial killer yang tadi disampaikan. Nah sejauh ini sampai hari ini tim penyidik masih di Cianjur titik kumpulnya dan kemudian ada lagi informasi baru dengan bertambahnya identitas korban yaitu adanya makam Halimah dan juga dengan identitas yang di Garut dengan atas nama Siti. Begitu Mas Rahmat. Baik, saya ingin ke Pak Reza. Pak Reza, ini kan 9 korban, mayoritas adalah keluarga, anggota keluarga pelaku bahkan. Dari sisi kejiwaan, ini niatnya seperti apa sih Pak Reza sampai nekat menghabisi nyawa anggota keluarga sendiri? Pertama, saya membangun persepsi bahwa betapapun para pelaku atau para tersangka ini belum pernah keluar masuk lapas, tetapi dari sudut pandang risk and need assessment mereka sudah bisa disebut sebagai residivis. Jadi penilaian atau simpulan tentang residivisme itu ditentukan berdasarkan pengulangan perbuatan jahat, terlepas apakah mereka pernah berurusan dengan penegak hukum atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya mengecap atau memberikan label residivis kepada mereka, maka lazimnya ada 8 faktor yang perlu ditelaah. 4 faktor diantaranya disebut sebagai faktor dominan dan 4 faktor berikutnya disebut sebagai faktor yang tidak dominan. Nah, saya berfokus pada 4 faktor dominan ya. 4 faktor dominan itu yang pertama adalah riwayat kejahatan. Yang dimaksud dengan riwayat kejahatan adalah karena para pelaku ini sudah pernah melakukan kejahatan sebelumnya dan berhasil lolos dari otoritas penegakan hukum, maka kita bisa bayangkan bahwa dari waktu ke waktu tingkat kefasihan, tingkat kelihayan atau tingkat kepintaran para pelaku ini terus meningkat. Sehingga modusnya akan semakin canggih, dengan kata lain kemungkinan mereka berhasil melakukan aksi kejahatan hingga sukses itu juga semakin tinggi peluangnya. Itu terkait dengan riwayat kejahatan sebelumnya. Dengan kata lain ringkasnya, kita sedang berhadapan dengan sosok manusia yang sesungguhnya sedang belajar, sedang meningkatkan keterampilan mereka dalam melakukan kejahatan termasuk dengan mencabut nyawa orang. Itu pertama. Yang kedua, dari apa yang dijelaskan oleh Pak Kapolda maupun Pak Kabid Humas, saya menangkap pesan bahwa boleh jadi sebagian atau semua tersangka ini memiliki pola kepribadian antisosial. Tetapi di ruang publik, apalagi pada tahap penyelidikan atau penyidikan seperti sekarang ini, saya tetap ingin berasumsi bahwa para tersangka adalah orang yang normal, orang yang waras, orang yang sehat,
Karena itulah yang memungkinkan bagi adanya proses pertanggungjawaban pidana hingga tuntas. Pak Reza, maaf saya potong. Kalau tadi yang disinggung soal praktik perdukunan, mencoba untuk menipu para korban, ada 2 korban TKW di sini yang menjadi korban meninggal dunia, Pak Reza. Bagaimana Anda melihat soal ini? Saya membayangkan bahwa motif para tersangka ini berbeda satu sama lain ketika melancarkan aksinya. Tadi Pak Kapolda katakan pada peristiwa yang terakhir misalnya, saya bayangkan bahwa motifnya instrumental. Ada sekian banyak orang yang dihabisi dengan tujuan instrumental, yaitu dengan tujuan meloloskan diri dari jerat hukum. Sementara kalau sudah dikaitkan dengan hal yang sifatnya klinik segala macam, tadi saya katakan, adakah kemungkinan kondisi tertentu, kondisi khas tertentu, termasuk pola-pola kepribadian antisosial yang patut didalami pada diri para tersangka. Yang ketiga, saya lanjut Mas ya, yang ketiga adalah tampaknya para tersangka ini memang mengembangkan sikap pro kejahatan, yaitu menjadikan kejahatan sebagai solusi bagi mereka untuk mengatasi persoalan hidup mereka sehari-hari. Kenapa itu bisa terbentuk? Terkait dengan faktor keempat. Ternyata para tersangka ini tampaknya merupakan satu keluarga juga. Itu artinya mereka berada di dalam lingkungan sosial yang memang mendukung terjadinya relasi menyimpang sekaligus mendukung terjadinya perilaku jahat. Relasi menyimpang yang saya maksud misalnya adalah bahwa ada tersangka yang menikahi anak dari mantan istrinya. Itu contoh relasi menyimpang. Nah, sekali lagi juga beririsan dengan perilaku jahat yang terbentuk akibat adanya lingkungan sosial yang semacam itu. Oke, saya ingin ke Pak Truno. Pak Truno, ini mau bicara soal motif yang masih jadi tanda tanya besar tentunya. Tega menghabisi keluarga, bagaimana sebetulnya? Apakah pelaku menyesal? Dan ini sudah direncanakan sejak kapan sih mereka berbuat keji seperti ini, Pak Truno? Iya, Mas Rahmat. Untuk kasus ini konstruksinya tadi saya sampaikan. Di Bekasi ini dari awal keracunan sehingga menjadi pembunuhan, dan yang sangat menarik adalah dari 5 korban yang salah satunya selamat ini merupakan bagian daripada pelaku dalam perbuatan pidana yang sebelumnya atau di Cianjur. Nah, kemudian juga salah satu korban ada hubungan relasi dengan salah satu pelaku yaitu sebagai istrinya Wawon. Nah, kemudian ini kami masih terus mendalami dalam motif ya. Memang kalau untuk kasus Cianjur, ini adalah tindak pidana yang lebih terdahulu ketimbang yang di Bekasi. Nah, kemudian motif daripada pembunuhan ini tentu ada semacam tekanan untuk diketahui oleh almarhum atau korban, sehingga ini melakukan pembunuhan terhadap relasinya dalam hubungan keluarga. Nah, sebelumnya ini merupakan bagian daripada tindak pidana yang dilakukan, yaitu adalah pembunuhan dengan motifnya adalah mengiming-imingi janji dengan mengemas supranatural seolah-olah ini akan bisa mengembangkan hartanya atau kesuksesan bahkan menggandakan kekayaannya. Seperti itu Mas Rahmat. Kalau tadi agar tidak diketahui praktik perdukunannya, bagaimana dengan balita anaknya yang jadi korban, satu meninggal, satu selamat di Bekasi? Betul. Ini yang masih kita dalami Mas Rahmat. Justru ini yang sangat membuat perhatian publik ya. Kalau memang motifnya adalah ekonomi dengan pengemasan supranatural, pertanyaannya kami akan melibatkan interprofesi ya. Kita berkolaborasi, ada psikologi forensik tadi saya sampaikan. Ini dalam aspek keterangan tersangka tentu tidak kita terima begitu saja, namun dari aspek psikologinya juga kita akan lakukan dengan kolaborasi dengan ahli atau expert. Oke, baik. Pak Reza, ini informasi awal yang diperoleh pembunuhan di Cianjur di tahun 2020. Bagaimana bisa lingkungan ini seolah tidak tahu ya Pak Reza? Tidak ada yang, tadi hanya ada satu laporan ke Polres Cimahi soal kehilangan korban. Sisanya tidak ada Pak Reza. Apakah tidak ada yang menaruh curiga kalau Anda lihat dari sini Pak Reza? Tadi sempat saya sebut faktor kedua yang perlu didalami adalah pola kepribadian antisosial. Dan salah satu ciri atau penanda orang-orang dengan kepribadian antisosial apa? Ya memang memiliki kecerdasan yang baik, memiliki kecerdasan di atas kebanyakan orang. Karena itulah masuk akal kalau kemudian tersangka tidak dicurigai sama sekali oleh warga sekitar, karena dengan kecerdasan yang mereka punya, ditambah lagi dengan keterampilan mereka yang terus meningkat dari waktu ke waktu berdasarkan tanda petik keberhasilan mereka melakukan aksi kejahatan, mereka semakin fasih, semakin mampu untuk membaca situasi sekaligus menyiasati situasi agar mereka tidak dicurigai sama sekali. Jadi tanda petik bukan suatu hal yang istimewa juga kalau para tersangka ini berhasil mengelabui lingkungan sekitar, itu tadi. Karena ada kecerdasan, ditambah lagi jam terbang yang semakin lama semakin tinggi. Kalau dorongan dari psikologi bagaimana yang tega menghabisi nyawa keluarga sendiri, orang yang dekat, bahkan anak sendiri?
Kita melihat dari luar memang menganggap tidak masuk akal anggota keluarga dihabisi. Tetapi kalau kemudian kita masuk ke dalam diri para pelaku, apakah iya mereka memandang korbannya itu sebagai sungguh-sungguh anggota keluarga sendiri? Kalau ternyata anggota keluarga sendiri itu di benak para pelaku lebih sebagai target atau sasaran kejahatan, maka kita tidak membayangkan ada ikatan emosional yang sungguh-sungguh terbangun antara si pelaku dengan para anggota keluarga tersebut. Karena sekali lagi, para pelaku melihat orang-orang di sekitar tersebut sebagai sasaran atau target kejahatan belaka. Baik. Pak Truno, katanya kabarnya ada kemungkinan ada pelaku lain atau korban lain. Ini masih dikembangkan. Seperti apa informasinya? Tadi juga dikejar juga ke wilayah Jawa Timur katanya informasinya, Pak Truno. Iya, kita masih mendalami terkait. Jadi proses penyidikan ini belum terhenti ya, Mas Rahmat. Kita tetap melakukan langkah-langkah proses penyelidikan dalam serangkaian penyidikan ini. Potensial untuk penambahan tersangka tentu didasari nanti dengan alat bukti yang didapat oleh penyidik. Jadi kita tidak bisa menyampaikan ada sesuatu yang memang bertambah atau tidak bertambah, tetapi kalau nanti di lapangan didapati adanya suatu partner in crime-nya, ada peran di situ, tentu ini akan mendasari pada alat bukti, Mas Rahmat. Oke. Baik, kita tunggu bagaimana kelanjutan kasus ini, seperti apa titik terang yang akan ditemukan oleh polisi. Terima kasih Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko, Kabid Humas Polda Metro Jaya, dan juga Reza Indragiri Amril, psikolog forensik, telah berbagi informasi dalam program Kompas Petang sore hari ini.